Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Firly dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perhatikan gambar di atas. Kegiatan pada gambar menunjukkan adanya pelaksanaan dan hak kewajiban warga negara Indonesia dalam pemilu. Adanya mempersiapkan diri dengan baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu. A. Makna dan hak kewajiban warga negara. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. C. Penanganan penyelenggaraan hak dan pengingkatan kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi 2 hak, yaitu 1. Hak secara sosial dan hak secara individu. Hak secara sosial, hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum pemerintah. Dan hak secara individu dibagi menjadi 2, yaitu hak secara hidup mempertahankan kehidupan, 2 hak mendapatkan perlindungan. Pengklarifikasi hak dibagi menjadi 3, yaitu aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Hak politik warga negara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. 2. Berpartisipasi membangun roda pertahanan. 3. Membentuk partai politik. Hak dalam bidang sosial budaya dibagi menjadi 5, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27 ayat 2. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah pasal 29 ayat 2. Hak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1. Hak melihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya pasal 32 ayat 1 sampai 2. Hak mendapat kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 sampai 4. Hak dalam bidang ekonomi dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah bentuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. 3. UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi kemanusiaan. 2. Kewajiban warga negara dibagi menjadi 4, yaitu patuh kepada pemerintah perundang-undang, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati orang lain, tunduk pada pembatas yang ditetapkan undang-undang. 3. Hak kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai ideal.
dibagi menjadi dua, yaitu UUD NRI tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undang. Contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. 1. Kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. 3. Pekerjaan dan perhidupan. 4. Bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pendidikan. 8. Pertahanan dan keamanan. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. 10. Perekonomian nasional. Dan 11. Kesejahteraan sosial. 5. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sila pertama, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Sila kedua, bersikap baik kepada semua orang atas dasar derajat bersamaan derajat. Sila ketiga, menjalinkan pertemanan dengan setiap orang. Sila keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Sila kelima, bersikap hemat dan rajin menabung. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Sikap egois. 2. Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan. 3. Sikap dan toleransi. Faktor internal: 1. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 2. Adanya kesempatan. 3. Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara dibagi menjadi 3. 1. Pendidikan tidak merata. 2. Alih fungsi traktor menjadi tempat jualan pedagang kaki lima. Munculnya ketidakadilan hukum. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi 5, yaitu 1. Melanggar aturan berlalu lintas. 2. Putus sekolah. 3. Mengabaikan tugas piket kelas. 4. Menghindari tugas menjadi keamanan lingkungan. 5. Unjuk rasa berakhir ricu. C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 5. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. 2. Membangun partisipasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dibagi menjadi 4 lingkungan. Di lingkungan masyarakat, contohnya menghormati hak tetangga. 2. Di lingkungan bangsa dan negara, contohnya menaati peraturan perundang-undang. 3. Di lingkungan keluarga, contohnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang keempat, di lingkungan sekolah, contohnya melerai teman yang sedang bertengkar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.